Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 4, saya Wulandari Febri Natasya dan Karunia Solihah Septiani. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang kerusakan dan perbaikan DNA. Nah, untuk pemateri pertama yaitu saya sendiri yang akan membahas mengenai kerusakan DNA. DNA mengandung informasi genetik setiap sel. Informasi genetik disembunyikan di dalam molekul DNA dalam bentuk urutan nukleotida yang tepat. Ada miliaran nukleotida dan mereka disusun dalam kelompok yang disebut gen. Gen dikodekan dengan instruksi untuk membuat semua protein dan bahan lainnya penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan metabolisme organisme. Namun, DNA terus mengalami perubahan karena berbagai faktor termasuk asal internal dan lingkungan. Kerusakan dan mutasi DNA adalah perubahan yang terjadi pada DNA. Kerusakan DNA disebut sebagai kerusakan atau perubahan struktur fisik atau kimia DNA. Beberapa penyebab kerusakan DNA akan kita bahas. Yang pertama yaitu kerusakan DNA akibat alkilasi. Kerusakan DNA yang diakibatkan oleh alkilasi dapat dipulihkan oleh enzim perbaikan DNA khusus yang disebut metiltransferase, O6-metilguanin atau O6-metilguanin mirtransferase. Enzim tersebut dikode oleh enzimada. Secara operasional, enzim itu akan menemukan O6-metilguanin pada molekul DNA dan selanjutnya menyingkirkan gugus metal tersebut, dan dengan demikian molekul DNA itu kembali pulih seperti semula. Selanjutnya, kerusakan DNA akibat sinar UV. RNA polimerase 1 adalah enzim yang bertanggung jawab atas total 60% aktivitas DNA transkripsi pada sel hidup. Ini merupakan kunci penentu pada kontrol perkembangan sel, dan enzim ini juga bertugas mengidentifikasi adanya lesi dan mengaktifasi perbaikan pada wilayah DNA atau ribosomal DNA. Polimerase 1 ini merupakan RNA polimerase paling aktif dalam sel, sehingga kemampuannya untuk mengidentifikasi lesi memiliki pengaruh signifikan yang menentukan apakah sel tersebut bertahan atau tidak dari kerusakan DNA akibat paparan UV. Namun, hanya sedikit yang diketahui bagaimana enzim ini memproses atau mengatasi lesi yang diinduksi oleh sinar UV. Yang ketiga, ada kerusakan DNA akibat sinar gamma dan sinar X. Sinar gamma adalah sumber alami seperti gas radon, yaitu unsur radioaktif alami di bumi dan luar angkasa. Sedangkan sinar X adalah sinar yang dapat menembus jaringan tubuh untuk diagnosis dan terapi, dan memiliki sifat seperti sinar gamma. Sinar gamma dan sinar X termasuk radiasi ionisasi yang menghasilkan ion positif dan ion negatif. Ketika suatu bentuk radiasi, baik sinar X, gamma, dan partikel yang bermuatan mengenai atau berada dalam suatu jaringan tubuh organisme, maka ada kemungkinan akan berinteraksi langsung dengan sel atau subseluler dengan sasaran kritis dalam sel seperti inti sel yang mengandung kromosom. Nah, demikian presentasi saya mengenai kerusakan DNA akibat beberapa faktor. Selanjutnya akan disampaikan materi berikutnya mengenai perbaikan DNA oleh rekan saya, Karunia Solihah Septiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Solihah Septiani. Saya akan melanjutkan presentasi tentang pengertian perbaikan DNA atau DNA repair. Jadi, perbaikan DNA atau yang biasanya disebut juga dengan DNA repair merupakan mekanisme seluler dalam perbaikan bagian DNA yang telah rusak. Mekanisme ini atau cara ini bertujuan untuk meminimalkan proses instabilitas genetik, diantaranya mutasi, kesalahan replikasi, dan kerusakan DNA. Selanjutnya ada mekanisme perbaikan DNA. Untuk mekanisme perbaikan DNA dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama excision atau perbaikan dengan memotong, kemudian yang kedua mismatch repair atau perbaikan yang tidak berbasangan atau ketidakcocokan. Kemudian yang ketiga ada double strand break repair atau yang biasanya disebut juga dengan perbaikan kerusakan untai ganda. Baik, kita akan membahas tentang excision dulu. Jadi excision itu
disebut juga dengan perbaikan dengan cara memotong. Untuk excision sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu base excision repair atau perbaikan dengan cara memotong basa, kemudian nukleotide excision repair atau perbaikan dengan memotong nukleotida. Untuk yang excision atau perbaikan dengan cara memotong tadi dibedakan menjadi dua, yaitu base excision repair atau perbaikan dengan cara memotong basa. Nah, basa-basa DNA itu dapat dirusak melalui deamination atau alkylation. Tepat kerusakan basa tersebut disebut dengan abasic site atau AP site. Pada contohnya pada E. coli, enzim DNA glikosilase dapat mengenal AP site dan mengundang basanya. Kemudian AP endonuklease membuang AP site dan nukleotide di sekitarnya. Kekosongan akan diisi dengan bantuan polimerase 1 dan DNA ligase. Contoh gambar dari base excision repair bisa dilihat di sebelah kanan. Nah, itu ada urutan-urutan dari base excision repair. Cara perbaikan DNA melalui memotong basa. Kemudian yang kedua itu ada nukleotide excision repair atau perbaikan dengan cara memotong nukleotida. Nah, contohnya pada E. coli, protein UVRA, UVRB, dan UVRC berperan dalam membuang nukleotida atau dimer akibat UV-like. Kemudian kekosongan akan diisi dengan bantuan enzim DNA polimerase 1 dan DNA ligase. Contohnya lagi pada yeast, protein UVRS dikenal dengan RADXX atau RAD kependekan dari radiation seperti RAD3, RAD10, dan lain-lain. Contoh dari urutan nukleotida excision repair bisa dilihat di sebelah kanan base excision repair. Selanjutnya ada mismatch repair atau perbaikan ketidakcocokan DNA. Nah, untuk mismatch repair itu memperbaiki kesalahan yang dibuat ketika DNA disalin. Contohnya C dapat terselip terhadap dengan A atau polimerase dapat tergelincir atau bahkan tersendat dan menyisipkan 2-5 basa tambahan yang tidak berpasangan. Nah, protein-protein yang spesifik memindah DNA yang baru dibentuk menggunakan metilase adenin di dalam sekuens GATC sebagai titik referensinya. Untuk cetakan mengalami metilasi dan untai yang baru dibentuk tidak demikian. Perbedaan ini tidak memungkinkan enzim perbaikan mengidentifikasi untai yang mengandung kesalahan nukleotida dan memerlukan pergantian. Untuk cara atau urutan dari mismatch repair bisa dilihat di sebelah kiri. Oke, selanjutnya ada double strand break repair atau perbaikan kerusakan untai ganda. Nah, perbaikan kerusakan untai ganda merupakan bagian dari proses fisiologis tata ulang gen imunoglobulin. Perbaikan ini merupakan mekanisme yang penting untuk memperbaiki DNA yang rusak seperti yang terjadi akibat radiasi PGN atau pembentukan radikal bebas oksidatif sebagai obat kemoterapi merusak sel dengan merusak untai ganda atau perbaikannya. Untuk urutan dari double strand break repair bisa dilihat di sebelah kiri. Jadi untuk kesimpulan materi tentang kerusakan dan perbaikan DNA adalah yang pertama, kerusakan DNA diakibatkan oleh alkilasi dapat dipulihkan oleh enzim perbaikan DNA khusus yang disebut dengan metiltransferase. Kemudian yang kedua, kerusakan pada DNA adalah ancaman yang umum bagi siklus hidup sel. Oleh karena itu, kerusakan ini dimonitor dan dideteksi oleh suatu kelompok enzim yang disebut dengan RNA polimerase, sehingga kerusakan tersebut dapat diperbaiki untuk mempertahankan integritas genom. Kemudian yang ketiga, kerusakan pada DNA yang diakibatkan oleh sinar gamma atau sinar X merupakan salah satu efek biologis yang bermuatan mengenai atau berada dalam suatu jaringan tubuh organisme.
Kemudian yang keempat, perbaikan DNA atau DNA repair merupakan mekanisme seluler dalam perbaikan bagian DNA yang telah rusak. Mekanisme ini bertujuan untuk meminimalkan proses instabilitas genetik, diantaranya mutasi, kesalahan replikasi, dan kerusakan DNA. Kemudian mekanisme perbaikan DNA itu ada 3, yaitu excision atau dengan cara memotong, kemudian mismatch repair atau dengan memperbaiki ketidakcocokan, kemudian ada double strand break repair atau perbaikan kerusakan untai ganda. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 4. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di ruang diskusi Simari. Kemudian untuk video bisa dilihat juga di Simari. Kami sudah memberi linknya. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.